Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bersua kembali untuk menghadirkan satu kebaikan, menghadirkan az-ziyadah fil khair, tambahan kebaikan, karena orang yang terbaik adalah orang yang bertambah kebaikan. Orang yang paling baik adalah orang yang bertambah baik. Dan sebaliknya, orang yang paling buruk ya orang yang bertambah buruk. Maka ketika hari ini kita mendapatkan limpahan nikmat, kita pun harus menghadirkan limpahan kebaikan. Ketika kita hari ini semakin bertambah usia, maka bertambahlah kebaikan kita. Itulah yang Rasul sebut sebagai orang yang terbaik. Pada akhirnya, ketika nikmat yang kita dapatkan hari ini kita gunakan untuk kebaikan, nikmat yang kita gunakan hari ini untuk beramal soleh, itu adalah nikmat yang disyukuri. Ya, jadi syukur itu puncaknya adalah bagaimana kita bisa menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan atau ketaatan. Asyukru al-i'tirafu bijami'i ni'amillah wassana'u alaihi wassana'u 'alallahi biha wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Syukur itu adalah mengakui segenap nikmat Allah, bahwa nikmat yang hari ini kita miliki, kita rasakan itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan, skill, kecakapan, ilmu yang kita miliki. Yang kedua, efek dari hal tersebut adalah as-sana'u 'alallahi biha, kita menyanjung Allah. Kita mengatakan, mengucapkan dengan penuh keyakinan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah yang mengurus alam semesta ini. Puncaknya adalah al-isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Kita minta tolong kepada Allah agar senantiasa semakin taat kepada yang memberikan nikmat. Maka puncak syukur itu ta'atil mun'im, taat kepada yang memberi nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan bahas tentang 3 pewaris Al-Qur'an. Ya, tentang 3 pewaris Al-Qur'an, dan Martamenia nanti bisa membukanya tentang hal ini, tentang 3 pewaris Al-Qur'an. Bisa Anda buka surat Fatir 32. Nah, ya. Kita bahas surat Fatir 32. 3 pewaris Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, zalimun li nafsi. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, muqtasid. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, poin bahasan kita ada 3. Ya, pertama adalah Allah mewariskan. Oke, Allah mewariskan. Tsumma awrathnal kitaba.
Yang kedua adalah tirkah atau warisan. Ya, warisan yang Allah berikan, yaitu berupa kitab. Nah, gitu. Yang ketiga adalah hamba yang Allah pilih. Hamba yang Allah pilih. Kita lihat, summa aurasna, kami wariskan, berarti warisan gitu ya. Yang kedua adalah apa warisannya? Alkitab, kitab Al-Quran. Kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang, kepada hamba Allah yang kami pilih. Ya, berarti ada hamba Allah yang tak pilih gitu ya. Hamba Allah yang kami pilih. Dan di antara hamba Allah itu ternyata dalam ayat ini ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah zalimun linafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat. Baik, yang pertama, yang namanya warisan itu adalah hak pewaris. Ya. Artinya akan dibagi-bagi kepada yang berhak. Dan kita berharap, kita mengakui kita ini hamba Allah yang berhak diwarisi Al-Quran gitu. Karena ternyata kalimatnya istofaina, yang kami pilih. Berarti kemungkinan besar ada hamba Allah yang tidak Allah pilih untuk mewarisi Al-Quran. Ada hamba Allah yang jauh dari Al-Quran. Ada hamba Allah yang enggan, ya, yang tidak mau belajar Quran. Mungkinkah mereka yang tidak Allah pilih? Begitu. Yang Allah pilih adalah yang tentunya menerima warisan Quran tersebut. Yang kedua, yang namanya warisan itu biasanya pertama sangat dibutuhkan, sangat diinginkan. Yang kedua, karena sangat dibutuhkan, diinginkan, biasanya akan diperjuangkan, akan direbut gitu ya. Rebutan. Jadi harta kita itu ya, ketika sudah jadi warisan, itu bisa jadi rebutan. Ketika merebut harta warisan, pastikan gitu ya, itu benar cara merebutnya, sesuai dengan apa distribusi yang Al-Quran ajarkan. Dan faktanya kan banyak orang-orang keluarga yang sudah meninggal orang tuanya berebut harta warisan, kemudian tidak menggunakan hukum Al-Quran, kemudian hatinya ya orientasi duniawi, sehingga banyak yang kemudian apa bertengkar, konflik antara adik kakak. Bahkan mungkin kita dengar ada beberapa kasus saling tikam, saling bunuh gara-gara memperebutkan harta warisan. Prinsipnya yang namanya warisan itu diperebutkan. Nah, ketika Al-Quran ini, tirkah ini ya menjadi warisan gitu ya. Ketika Al-Quran ini jadi tirkah dalam ayat tersebut, jadi warisan. Apa asumsinya? Asumsinya adalah berarti Quran harus menjadi rebutan. Orang harus berebut mendapatkan warisan berupa Al-Quran. Kenapa berebut? Karena Quran itu dibutuhkan dan Quran diinginkan. Ya. Quran dibutuhkan untuk apa? Untuk peta, map, ya. Quranic map, ya. Petunjuk bagi kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.
Ini kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk, bimbingan, peta bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita berebut Al-Quran, berebut mencari ataupun menjemput warisan Quran ini karena kita membutuhkan Quran. Dan kita menginginkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Bukan hanya panduan atau map menuju surga, tapi map dalam dunia pun itu sendiri. Karena Quran banyak sekali mengajarkan cara-cara hidup yang benar, cara-cara hidup yang kemudian bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya, karena umat Islam itu Allah hadirkan ke alam dunia bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk dunia. Umat Islam juga harus mengambil kafling dunia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini lakum. Buat kalian jami'an semuanya. Dunia juga sudah Allah siapkan, kaflingkan untuk kita. Artinya ketika Allah menciptakan, menghadirkan kita ke alam dunia ini, Allah pun sediakan dua kafling, dunia dan akhirat. Maka kita jangan fokus satu, dua-duanya kita ambil saja. Seperti yang sering Rasul utarakan dalam doanya. Doa yang paling Nabi banyak sebut. Doa yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah 202. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ya. Jadi Rasul pun menginginkan dunia hasanah, akhirat hasanah. Tempo hari kita sudah bahas tentang hasanah fi dunia. Ya. Apa saja bentuk-bentuk hasanah fi dunia? Rezeki yang halal, yang banyak dan mudah. Rizkun halalun wasi'un, rizkun halalun hani'un wasi'un. Kemudian juga kendaraan yang mudah, rumah yang luas, anak-anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, kemudian juga ilmu dan amal soleh. Itu adalah bagian dari hasanah fid dunia. Maka kita harus kemudian mengupayakan dunia yang telah Allah siapkan untuk kita, kita ambil kaflingnya. Jangan terfokus melulu ke urusan akhirat. Dunia pun adalah Allah ciptakan untuk kita dan kita punya kepentingan dengan dunia ini. Ya. Jadi jangan disia-siakan, jadikan dunia sebagai kendaraan kita menuju akhirat yang lebih baik. Jadikan dunia menjadi jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi, kenapa Quran disebut warisan? Karena kita sangat butuh, ya, sangat menginginkannya, dan kita harus berebut Al-Quran, berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, dalam ayat tersebut Allah membagi 3 kelompok pewaris Al-Quran. Allah membagi 3 jenis orang yang mewarisi Al-Quran. Yang pertama adalah wa minhum zalimun linafsih. Orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi ternyata hamba Allah yang telah Allah pilih mendapatkan warisan Quran, ternyata ada level pertama zalimun linafsih, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang bagaimanakah? Nah,
Dalam tafsir Al-Munir Az-Zuhaili menjelaskan al-zalimu li nafsih yatajawazul had wa huwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu li ba'dil muharramat. Orang yang menembus batas, ya. Orang yang melanggar batas gitu. Orang-orang yang diantaranya adalah orang-orang yang menyepelekan, meremehkan sebagian yang wajib. Ya. Gitu ya. Orang-orang yang meremehkan sebagian yang wajib. Sholat wajib santai gitu ya. Dilambat-lambat, padahal pekerjaan yang dikerjakannya nggak lebih penting daripada sholat. Padahal hal yang sedang dilakukannya itu nggak lebih berharga, nggak lebih mulia ketimbang sholat. Gitu ya. Berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, melanggar aturan Allah, sebagian perintah Allah dia kemudian tinggalkan, itu ciri pertama al-zalimu li nafsih, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Ya. Sholat jarang, saum asal ya. Kemudian belajar agama nggak pernah, ya. Berjudi, kemudian juga mabuk dan sebagainya. Itu bisa disebut kategori ya, hamba Allah yang zalim dirinya sendiri. Tapi ingat ya, hanya sebagiannya, menyepelekan sebagian yang wajib-wajib. Kemudian al-murtakibu li ba'dil muharramat. Tadi ya, sebagian yang haram-haram dilakukan, sebagian yang haram-haram dia kerjakan. Itulah karakter al-zalimu li nafsi, hamba Allah yang zalim pada dirinya sendiri. Sudah mah kewajiban sebagiannya ditinggalkan, diremehkan, disepelekan. Plus lagi dia mengerjakan kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut zalim? Zalim itu kan gelap ya. Kenapa disebut zalim? Disebut gelap karena orang yang berbuat dosa itu seperti orang yang gelap. Orang yang ada di sebuah tempat yang gelap seperti itu. Maka batasan-batasan, arah-arah dia nggak tahu. Ya. Benda-benda di mana tempatnya dia nggak tahu, akhirnya dia tabrak, pecah. Ya, dia tabrak, jatuh, begitu. Seolah-olah orang yang zalim ini dia nggak tahu arah, nggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Dia nggak tahu ya, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilakukan. Akhirnya dia terjerumuslah kepada kemaksiatan. Akhirnya kewajiban dia kemudian langgar. Oke, yang kedua, al-muqtasid, orang yang pertengahan. Yang bagaimanakah? Kata Az-Zuhaili, al-muqtasid al-muaddi lil wajibat. Orang yang sudah memperjuangkan untuk mengamalkan kewajiban. Sepenuhnya kewajiban dari Allah dia lakukan. At-tarikul muharramat, sepenuhnya dia meninggalkan yang haram-haram. Orang yang patuh pada Allah, semua kewajiban dia tunaikan, yang haram dia tinggalkan. Tapi lakinnahu qad yatruku ba'dal mustahabbat. Terkadang orang ini meninggalkan yang mustahab, meninggalkan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang afdol. Ya, terkadang ya. Contohnya kalau mungkin kalau dicontohkan dalam sholat, dia sudah sholat wajib,
dengan sangat terjaga kaifiatnya, terjaga waktunya, terjaga jamaahnya, tapi tidak sholat sunat gitu. Terkadang tidak sholat rawatib, terkadang tidak tahajud, terkadang tidak duha dan sholat sunat yang lainnya. Terkadangnya, nggak sering. Beda ya, sering tidak sholat sunat beda dengan terkadang, berarti seringnya sholat sunat. Ya. Orang yang terkadang meninggalkan atau ketinggalan sholat sunat diantaranya itu termasuk al-muqtasid, yang pertengahan. Wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan melakukan sebagian yang makruh. Kalau hari ini ada umat Islam yang senang dengan yang makruh. Kata ayat ini menurut tafsir Az-Zuhaili termasuk al-muqtasid, orang yang pertengahan. Ya. Hanya saja kalau sudah jelas makruhnya, kalau toh ingin melakukan atau mengkonsumsinya, lakukanlah dengan sangat jarang. Kalau bisa tinggalkan yang makruh. Kenapa? Ingat kan dalam kajian usul fikih ada 2 hukum kan. Pertama perintah, kedua larangan. Perintah Allah ada 2 macam. Pertama wajib, kedua mandub, sunnah atau mustahab. Ya, itu perintah. Hanya sifatnya tidak menekan. Kalau wajib menekan, jaziman menekan, efeknya dosa kalau tidak. Kalau sunnah atau mandub atau mustahab, perintah Allah. Tapi ghair jazim, tidak menekan. Efeknya enggak dosa kalau tidak. Yang kedua larangan Allah. Pertama adalah larangan yang jaziman, yang tegas, yang menekan. Efeknya kalau melanggar dosa dia. Ya. Kalau melanggar dia dosa, itu hukum haram. Kalau melakukan ya dia dosa. Yang kedua adalah larangan Allah tapi tidak menekan, tidak sangat-sangat tegas atau keras. Ya. Efeknya kalau dilakukan gak apa-apa. Namanya makruh. Jadi sebenarnya ya makruh itu adalah larangan Allah. Hanya tidak jazim, tidak menekan dengan sangat tegas dan efeknya tidak berbuah dosa. Hanya kalau ditinggalkan akan berpahala. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan kebaikan. Umat muslim yang yang khawatir dengan masa depan akhirat, maka kekhawatirannya berbuah semangat mengumpulkan kebaikan. Semangat beramal soleh, semangat melakukan hal-hal yang dicintai Allah dan meninggalkan kemurkaan, kebencian-kebencian Allah. Dan itu dalam beberapa tafsir itu sebagian ketakwaan itu adalah ya, meninggalkan yang dimakruhkan. Silakan cross check tafsir Az-Zuhaili lah gitu ya, cross check tentang apa itu arti takwa. Di antaranya adalah meninggalkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah meremehkan, menganggap kecil yang dimakruhkan, itu dikhawatirkan meremehkan kepada hal yang lebih besar lagi. Karena yang kecil kalau sudah terbiasa, repetisi ya, menjadi habit, itu dikhawatirkan akan merambat kepada hal yang lebih besar lagi. Meremehkan yang hal kecil dan terbiasa di sana, dikhawatirkan meremehkan hal yang besar. Begitu. Yang terakhir adalah as-sabiqu bil khairat biidznillah. Orang yang berlomba-lomba terdepan dalam hal kebaikan. Terdepan dalam amal soleh, ketaatan.
Wa huwa alladzi yaf'alul wajibat wal mustahabbat. Orang yang istiqomah menjalankan kewajiban dan yang mustahab, yang dianjurkan, yang sunat-sunat, yang mandub. Wa yatrukul muharramat wal makruhat. Orang yang konsisten meninggalkan yang haram dan yang makruh. Wa ba'dul mubahat, dan meninggalkan sebagian yang mubah. Mubah mah gak ada efek apa-apa. Dosa tidak, nambah kebaikan tidak. Mubah itu dia tinggalkan. Wa hadza khairus salasa. Dan inilah yang terbaik di antara yang tiga. Alladzi sabaqa ghairahu fi umuriddin. Orang-orang yang berlomba-lomba ingin terdepan, semakin di depan dalam perkara-perkara agama. Kalau orang kemudian berlomba-lomba terdepan dalam urusan dunia, itu ya hal yang ya mungkin banyak terjadi ya, fakta di dunia. Tapi ketika orang berlomba-lomba ingin terdepan memperbanyak urusan kebaikan-kebaikan akhirat, itu mungkin akan sedikit kompetitornya gitu ya. Jangan sampai alhaqumut takatsur, jangan sampai berlomba-lomba mengumpulkan dunia itu melalaikan kita. Jangan sampai. Hatta zutumul maqabir, sehingga masuk ke liang lahat. Harusnya apa? Harusnya adalah alladzi sabaqa ghairahu fi umuriddin. Berlomba-lomba ya dalam urusan agama. Baik, ini hanyalah sebagai sebuah kajian singkat, dan mudah-mudahan saja ayat ini menjadi bahan renungan termasuk tafsir dari Az-Zuhaili tersebut. Mudah-mudahan bisa kita tafakuri dan kemudian kita bayangkan, visualkan kita ada di posisi yang mana. Zalim li nafsi, muqtasid, atau sabiqum bil khairat biidznillah. Walaupun nanti ada garansi di akhirnya ya, menurut para ahli tafsir bahwa semuanya akan masuk surga ya, akan masuk surga. Hanya saja tetap kita harus ya memperjuangkan masuk surganya dengan tiket VIP atau VVIP begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, beramal soleh, dan semakin meningkatkan kebaikan kita. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersama lagi kelak di surga ya, waqina adzabannar, tanpa tersentuh api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.